Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman dalam proses pembahasan soal pada malam hari ini. Karena memang hari ini saya rekamannya pada malam hari, maka saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman. Jam belajar hari ini membahas tentang soal UTS yang sudah dilaksanakan kira-kira 2-3 minggu yang lalu ya untuk teman-teman. Jadi kemarin itu saya untuk soal pembelajaran proyek IPAS di kelas 10 saya membuat sebanyak 10 soal karena memang aturan dari sekolah diharuskan untuk membuat 10 soal, maka saya membuat 10 soal untuk mapel proyek IPAS ini. Adapun soal yang pertama kita bahas ya. Akan kita bahas untuk soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Sistem pernafasan pada manusia tersusun dari beberapa organ pernafasan. Organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jawabannya itu alveolus. Ya. Kalau jawab selain alveolus itu salah ya. Jadi di dalam alveolus itu terjadi yang namanya difusi, yaitu merupakan proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, teman-teman. Lantas fungsi alveolus ini berkaitan dengan yang namanya difusi itu. Jadi fungsi daripada alveolus untuk mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh ya dan melepaskan karbon dioksida ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus itu sendiri. Darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus itu sendiri. Nah, kalau dulu ketika kita masih SD, ketika kita masih TK, kita menjawab ya kan, manusia bernafas menghirup apa Pak Muhyi ya kan? Menghirup udara. Nah, itu masih jawaban anak SD, itu masih jawaban anak TK. Sedangkan saat ini karena kita sudah masuk yang namanya jenjang SLTA, yang namanya bernafas itu manusia menghirup namanya O2 atau oksigen bahasa gampangnya dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Jadi ketika kita menghirup itu kita menghirup namanya oksigen, teman-teman, atau O2. Ketika kita keluarkan ya, nah itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu jadi jangan sampai salah, manusia bernafas bukan dengan udara, bukan dengan menghirup udara, namun dengan cara menghirup oksigen atau O2 ya. Kita lanjut kepada soal yang nomor 2. Nah, saya lagi sedikit. Nah, berdasarkan gambar di atas, di samping ya, kalau di soal itu berdasarkan gambar di atas ya kan, di lembar UTS teman-teman. Sedangkan kalau di slide ini berdasarkan gambar di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa jadi ada tikus di dalam bejana A, ada lilinnya ya kan? Kemudian alhasil jadi yang B. Nah, jadinya yang B. Tikusnya mati, lilinnya mati. Nah, ini keadaan daripada percobaan ini. Kemudian dalam bejana yang C ya kan, ada tikus, ada tumbuhan, anggap saja itu bunga. Kemudian di dalamnya ada lilin. Alhasil jadinya hidup semua. Bunganya hidup, lilinnya hidup, kemudian tikusnya juga hidup. Nah, berdasarkan gambar di samping ini dapat ditarik kesimpulan apa, teman-teman? Nah, dulu pada pertemuan sebelumnya sudah pernah Pak Muhyi bahas bahwasanya api itu hidup membutuhkan yang namanya oksigen. Ya, jadi kalau api tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi yang namanya pembakaran atau api tersebut tidak akan menyala. Nah, ini terbukti dalam percobaan yang ada di kolom bejana C dengan D, teman-teman. Jadi kalau ada api, kemudian ada tikus, kemudian ada tumbuhan, ada bunganya, tumbuhan hijau, itu akan hidup karena itu akan membentuk siklus. Hewan ini menghirup namanya oksigen, oksigen yang dikeluarkan oleh bunga itu. Nah, kemudian bunga itu dalam sistem pernafasannya mengeluarkan yang namanya jadi tikus ini mengeluarkan yang namanya karbon dioksida ya kan, karbon dioksida.
kemudian diserap oleh tumbuhan, diserap oleh bunga itu, karbon dioksidanya diserap, kemudian tumbuhan itu mengeluarkan yang namanya O2 atau oksigen. Nah, oksigen itulah yang dapat menghidupkan tikus dengan apinya, teman-teman. Jadi dalam bejana yang D, yang C dengan yang D itu akan membentuk sebuah siklus perputaran. Ya, jadi tikusnya mengeluarkan karbon dioksidanya diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhannya itu mengeluarkan lagi yang namanya oksigen, ya kan? Oksigennya dihirup lagi oleh tikus dan diserap juga oleh api. Makanya dalam bejana yang D itu akan membentuk siklus dan hidup semua. Sedangkan yang A dengan yang B yang di atasnya itu ada api, ada tikus, alhasil mati semua karena di sana tidak ada siklus, teman-teman. Jadi antara tikus dengan api itu sama-sama membutuhkan yang namanya oksigen. Sedangkan itu kan dalam ruangan tertutup kaca, ya kan, tidak ada oksigen yang masuk. Sedangkan di bawahnya ada tumbuhan di sana. Nah, tumbuhan itulah yang berperan penting dalam kelangsungan hidup tikus yang ada di dalam bejana itu. Oleh karena itu, ketika teman-teman main ke daerah pegunungan, main ke daerah, kalau di Bondoso itu di daerah lereng Ijen, ya, maka akan terasa dingin, akan terasa sejuk. Artinya apa? Kandungan oksigen yang ada di daerah sana itu cenderung melimpah daripada di kawasan perkotaan, ya kan? Coba teman-teman semisal jalan ke daerah perkotaan, biasanya cenderung lebih panas, ya kan? Beda lagi kalau kita jalan-jalan di kota Bondoso atau kota Malang, memang cenderung lebih dingin, ya kan. Sedangkan kita kalau misal berjalan di daerah Surabaya, ya kan, kemudian di kota-kota besar lainnya, di Jember misal yang dekat dengan Bondoso, nah itu cenderung lebih panas. Artinya apa? Kandungan oksigen yang ada di wilayah tersebut berkurang. Nah, oksigen itu didapatkan dari apa, Pak Muhina? Dari pohon-pohon itu. Makanya pohon itu tumbuh saja ada daunnya warna hijau itu sudah mengeluarkan yang namanya oksigen, apalagi sudah ada buahnya, ya kan, ada buahnya seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon duren, ya kan, itu sudah mengeluarkan oksigen bermanfaat untuk kehidupan kita manusia, kemudian masih ada buahnya bermanfaat untuk kehidupan juga. Nah, itu makanya dari sekarang teman-teman jangan lupa sering-seringlah menanam pohon. Kalau misalnya Pak Muyi di daerah saya itu, di rumah saya lahannya sangat sedikit sekali, Pak. Ya, ketika saya menanam pohon takut roboh, Pak. Ya tanamlah bunga lah minimal, ya kan, bunga atau apalah ya, anggrek ya, seperti yang penting lingkungan teman-teman itu hijau, dapat menyuplai oksigen, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi buatlah gerakan-gerakan yang namanya gerakan sodako oksigen, itu enggak apa-apa. Kita lanjut kepada soal yang nomor 3. Saya geser dulu slide-nya, ya. Pengurai berperan dalam keseimbangan ekosistem dengan menjaga semua organisme kembali ke kelompok abiotik. Artinya abiotik mati, teman-teman. Kalau biotik hidup. Nah, jembatan keledainya untuk mengingat itu A. Ya, ini kan ada abiotik. Kalau A artinya mati, kalau biotik itu hidup. Nah, itu cara mengingatnya, teman-teman. Saya lanjutkan untuk pembacaan soalnya. Tugas mengurai adalah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan apa? Unsur hara tanah. Soal nomor 3. Mineral dan unsur hara tanah. Nah, ini sangat berguna sekali untuk kelangsungan daripada tumbuhan itu. Kemudian tumbuhan dapat nutrisi daripada unsur hara tanah yang mati daripada hewan itu, teman-teman. Makanya ketika teman-teman mendapatkan hewan yang sudah mati, kubur aja, ya kan? Nanti ada yang namanya pengurai di sana dalam rantai makanan yang paling ujung, yang paling terakhir itu namanya zat pengurai. Nah, pengurai itulah yang akan berperan untuk menguraikan sisa-sisa atau bangkai-bangkai yang ada itu. Nah, alhasil tidak bau, ya kan, ketika kita sudah mengubur hewan kita yang sudah mati tidak bau, bermanfaat untuk pertumbuhan ini pohon yang ada di lingkungan kita juga, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian kita lanjut kepada soal yang nomor 4.
Kelompok hewan yang bernafas menggunakan kulit diantaranya anggota kelas Annelida. Pada seluruh lapisan kulit cacing dipenuhi pembuluh darah kapiler yang memungkinkan tubuh menyerap oksigen dari lingkungan. Oksigen tersebut dialirkan ke seluruh tubuh dan dikeluarkan lagi melalui ini soal yang paling menarik, karena cacing ini atau jenis Annelida, kelas-kelas Annelida, ini merupakan hewan yang sedikit unik, dan ini merupakan hewan yang bernafas melalui kulitnya. Jadi contohnya cacing ini bernafas melalui permukaan kulit karena tidak mempunyai yang namanya alat pernafasan khusus, teman-teman. Cacing menyukai tempat yang lembab. Nah, dengan cara demikian kulit cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir. Nah, karena basah dan berlendir itulah, kulit yang basah dan berlendir itulah memudahkan penyerapan oksigen dari udara, teman-teman. Nah, jadi ketika kita ada pertanyaan, bagaimana cara bernafasnya cacing? Menggunakan kulitnya. Itu aja sudah betul. Ya. Apalagi ditambah masih ini lendir di permukaan kulit. Nah, itu sangat betul sekali. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang menjawab demikian, itu sudah benar sekali. Kita lanjut pada soal yang nomor 5. Kematian mendadak puluhan ekor ayam kampung di kota Bondowoso disebabkan oleh penyakit Newcastle. Oleh karena itu, bangkai ayam yang telah mati harus dibakar agar tidak menular ke ayam lainnya. Peristiwa tersebut menunjukkan permasalahan biologi yang terjadi pada tingkatan populasi. Nah, kalau populasi itu penjelasannya wilayah, ya kan? Jadi kalau individu itu sendiri, sedangkan kalau populasi itu jumlahnya banyak, namun hanya satu jenis. Nah, ini kan satu jenis ayam. Nah, itu jenis ayam aja. Nah, itu disebut populasi. Artinya yang terdampak dalam penyakit ini hanyalah populasi ayam. Artinya ayam saja, tidak terjangkit pada manusia. Oleh karena itu jawabannya ini permasalahan terjadi pada tingkat yang namanya populasi. Kalau jawabannya selain populasi, Pak Muhi, salah. Ya. Kalau jawabannya selain populasi, salah. Lanjut pada soal yang nomor 6. Tumbuhan air memiliki daun lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Tujuan makhluk hidup melakukan penyesuaian bentuk dari struktur tubuh luar adalah termasuk dari ciri adaptasi morfologi pada tumbuhan. Jawabannya. Jadi morfologi pada tumbuhan itu ialah, kalau morfologi ya, kita bahas morfologinya dulu. Morfologi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau soal nomor 6 ini teman-teman jawab adaptasi aja, benar. Apalagi lengkap jawabannya itu adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, morfologinya ini dirujukan pada daun itu, ya kan? Nah, ini lebih benar. Ya, itu. Kita lanjut pada soal yang kalau jawabannya selain adaptasi, Pak Mugi, salah ya. Kalau jawabannya selain adaptasi, salah. Kita lanjut pada soal nomor 7. Jelaskan alasan makhluk hidup memerlukan nutrisi dalam jumlah yang banyak. Yo, kenapa kita perlu yang namanya makan? Kenapa kita perlu yang namanya nutrisi? Kenapa kita perlu yang namanya makan? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kalau kita tidak makan akan terasa pusing, lemas, lapar, bawaannya ngantuk, Pak, pengen tidur? Kita akan jelaskan bersama-sama. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan satu untuk bertahan hidup, ya kan? Karena kalau semisal tidak makan, kemungkinan terbesar akan mati. Nah, lambat laun pasti akan mati, ya kan? Meskipun matinya enggak sekarang, mungkin beberapa saat, sehari, 2 hari, 3 hari, atau beberapa hari berikutnya. Tapi pasti akan mati yang jelas kalau kita tidak makan. Sebagai makhluk hidup, manusia mengkonsumsi makanan itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan tubuh. Nah, kalau kita makannya nasi itu mengandung apa? Karbohidrat, teman-teman. Jadi karbohidrat itu diperlukan oleh tubuh. Kita memerlukan buah, ya kan? Karena memerlukan buah, sayur, karena di dalam sayur dan buah itu ada gizi dan zat-zat tertentu yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, ya kan? Makanya orang yang tidak suka makan buah, orang yang tidak suka makan sayur itu cenderung tubuhnya kurus, kan? Kurus, kering, ya kan? Nah, ini kalau kita punya teman, ya kan?
yang kurus gitu kan, itu perlu dipertanyakan makanannya apa ya. Jangan-jangan dia kerjanya hanya ngemil tok ya. Jadi nggak makan sayur, nggak makan buah. Nah itu hati-hati. Biasanya kalau anak kecil yang nggak suka makan sayur, sekarang itu sudah ada inovasi-inovasi tertentu teman-teman. Jadi sayur itu dibuat sedemikian rupa karena sayur itu memang rasanya pahit ya kan? Sayur kol, kemudian terong, sawi, wortel dan lain-lain itu lidah kita itu cenderung beradaptasi dengan rasa sayur itu sangat sulit teman-teman. Jadi kalau tidak dibiasakan maka selamanya tidak akan mau makan sayur. Padahal manfaatnya bagi tubuh kita itu sangat banyak sekali dan sangat diperlukan oleh tubuh kita. Inovasi itu ialah sayuran itu dibuat seperti bubur. Nah, ini untuk menunjang nutrisi daripada anak tersebut. Karena memang anaknya sudah tidak mau makan sayur, kemudian bagaimana caranya, ya kan? Nutrisi yang ada di dalam sayur itu anak ini bisa terpenuhi. Nah, sekarang ada inovasi-inovasi tertentu dan ada tempat belinya itu teman-teman. Makanya teman-teman yang nanti semisal udah nikah punya anak, kemudian anaknya nggak mau makan sayur, dibelikan itu aja. Jadi bubur, namun kandungan komposisinya itu cenderung banyak sayurnya. Jadi vitamin dan energi yang ada di dalam kandungan sayur ada di dalam bubur itu. Nah sama saja sebenarnya. Namun memang lebih dianjurkan kalau semisal makan sayur beneran ya kan, bukan sayur olahan lagi. Nah itu jauh lebih sehat, apalagi sayurnya nanam di kebun sendiri. Wah itu lebih asik ya kan? Jadi sekarang sudah ada yang namanya sistem hidroponik ya kan, nanam tanpa menggunakan tanah, jadi hanya air saja. Kemudian aquaponik, jadi di atas ada sayurannya, di bawah ada ikannya. Nah itu lebih asik lagi sekarang ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau menanam, tidak mau makan sayur karena harganya mahal, karena sekarang sudah ada sistem-sistem pertanian yang tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, ini teman-teman perlu dikembangkan ya. Gini. Karena iseng-iseng aja ya di rumahnya, kalau misalnya ada kerjaan, buat browsing-browsing di YouTube ya kan, kemudian cari bagaimana cara pembuatannya. Karena sekarang teman-teman menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh geografis. Kalau dulu ingin belajar ilmu bahasa Mandarin kita harus datang jauh-jauh ke Cina, tapi sekarang teman-teman kita ingin belajar apapun tinggal browsing, tinggal lihat YouTube-nya, kemudian kita tinggal klik cari ilmu apa yang akan kita pelajari, ilmu apa yang akan kita cari. Nah, ini merupakan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Jadi kita mau belajar apa tergantung kita, tergantung kemauan sebenarnya. Kalau hari ini teman-teman kita mau baca buku, nggak usah jauh-jauh beli buku, kita tinggal browsing di Google Book, kita sudah bisa baca buku sepuasnya ya kan, semaunya kita, gratis tis bahkan. Nah jadi tergantung kita mau apa enggak, pertanyaannya seperti itu. Kita lanjut pada soal yang nomor 7. Maksud saya nomor 8. Nah, jelaskan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yo. Nah, jadi ini kalau ada jawaban dari teman-teman ini ada beberapa macam juga ya. Setelah saya koreksi semua, nilainya bagus-bagus kok. Namun jawaban yang paling benar itu adaptasi morfologi. Jadi penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, adaptasi fisiologi. Penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan hemostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Nah, itu jawabannya. Kalau jawabannya selain itu, Bapak, nah, gimana, Pak? Nanti yang semisal kebingungan tinggal tulis saja di kolom komentar, saya akan balas satu persatu untuk jawaban itu ya. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, ini jangan sampai hanya disebutkan saja, namun juga diamalkan.
dilakukan ya. Contohnya satu, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga kebersihan, dan yang paling penting kalau sekolah harus mandi pagi ya. Jangan sampai, karena murid-murid saya itu memang rumahnya di daerah kawasan P28 itu memang agak tinggi ya, dataran tinggi, memang dingin gitu. Jadi pagi sedingin apapun tetap mandi kalau mau sekolah ya. Jangan jangan yang dipikir mandinya aja, tapi teman-teman yang dipikirkan itu bagaimana kita harus bersih, karena kita akan menerima ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Al-Quran yang difirmankan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu niatnya teman-teman. Jadi mandi bukan seolah-olah karena apa, namun kalau niatan-niatan yang lain itu hanya bonus. Jadi menjaga kebersihan itu penting. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Ketika ada limbah plastik maupun non plastik, ya itu harus dipisah, karena limbah plastik itu masih bisa didaur ulang teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga ya. Jadi yang paling penting itu menjaga kebersihan. Yang punya hadis an-nadhafatu minal iman itu orang Islam. Nah, jadi jangan sampai orang Islamnya sendiri yang tidak menjaga yang namanya kebersihan. Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Jadi teman-teman murid-murid saya yang notabene beragama Islam, di sekolah Islam harus tetap menjaga yang namanya kebersihan lingkungan. Dimanapun kalian berada, dimanapun tempatnya, tetap yang namanya kebersihan itu harus dijunjung, buang sampah pada tempatnya dan lain-lain ya. Kalau jawaban dari anak-anak ini banyak sekali saya kira. Rata-rata untuk soal nomor 9 ini benar semua sih ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih banyak. Kita lanjut pada soal nomor 10. Hampir semua guru mengatakan hidup itu harus punya tujuan. Bahkan kita harus mengatur tujuan demi tujuan dengan baik. Tapi apa sebenarnya tujuan daripada hidup ini? Apa yang kamu cari selama ini? Nah, ini sengaja saya buat soal seperti ini agar teman-teman itu tahu sekolah mau ngapain ya kan? Hidup punya cita-cita apa enggak? Jangan-jangan kalian sekolah karena hanya disuruh orang tua atau hanya mengikuti alurnya saja. Yang penting lulus SMP, ya sekolah SMA. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, itu perlu direnungi, kemudian diresapi dan dipikirkan. Untuk soal nomor 10 ini rata-rata panjang-panjang untuk yang niat. Yang enggak niat pendek aja. Jadi ada yang cuma tujuan hidup mencari ilmu, pingin sukses. Nah, harus spesifik teman-teman, pingin sukses dalam bidang apa. Nah, itu penting. Cita-citamu jadi apa, harus fokus sama satu tujuan itu ya. Jadi soal nomor 10 ini setiap siswa itu tidak sama jawabannya. Nah, ini yang paling saya suka ya. Jadi semua siswa saya ajak untuk berpikir untuk menjawab soal nomor 10 ini ya. Mungkin cukup ini pembahasan soal UTS di semester ganjil ini. Nanti semisal ada pertanyaan atau teman-teman mau belajar lagi ketika UAS nanti, nggak apa-apa, tanyakan aja di kolom komentar atau langsung chat WA ke Pak Muhi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga besar barokah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.